Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Belakangan ini semakin banyak komunitas-komunitas yang terbentuk dan idenya luar biasa, sangat kreatif. Bahkan belakangan muncul ide-ide kreatif yang oleh sebagian orang dianggap aneh, tapi di satu sisi kita lihat ada manfaatnya. Tapi hari ini saya ingin menampilkan komunitas yang terbilang unik atau aneh, dan oleh sebagian orang komunitas seperti ini dianggap nyeleneh, dianggap aneh dan dipertanyakan manfaatnya. Nah, komunitas apa itu? Hari ini sebenarnya ragu-ragu ngundang karena pernah ada peristiwa yang kurang baik di sini. Sehingga sebenarnya saya tidak mau mengundang narasumber yang satu ini. Tapi karena dipaksa apa boleh buat. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ingin tahu komunitas apa hari ini, nanti kita akan undang narasumbernya. Aduh, kaget. Bang Adi kaget, saya kaget. Jadi kamu siapa? Saya pikir ini tadi kuburan loh, Bang. Kuburan? Bukan ya? Ini manusia hidup semua manusia ada di hidup sini. semua. Ini studio Kick Andy. Oke, maaf Bang. Saya pikir Emang tadi kamu kuburan. rencananya kemana? Kuburan? Iya. Ngapain ke kuburan? Suka hobi belusukan ke kuburan, Bang. Hobi belusukan ke kuburan? Ya silakan pergi jauh dari sini. Yaudah, permisi, jangan Bang. di sini. Tapi tunggu dulu. Ini kelihatannya tamuku ya? Iya. Oke, nama? Saya Ruri, Bang. Ruri. Oke, Ruri akhirnya kamu datang juga karena sebenarnya aku nggak ingin mengundang kamu. Oh iya, yaudah, saya Tapi pulang aja. jangan. Sudah terlanjur datang sini. Kita sambut Ruri. Ya. Kayak sinetron ya. Iya. Iya. Sebenarnya nggak lucu tapi disuruh produser jadi. Ruri atau Hanon Sari Paramita? Iya. Iya. Jadi serius kamu bilang sering main-main ke kuburan? Iya. Sering main-main ke kuburan? Sering. Sebulan paling 1 atau 2 kali lah. Cari pesugihan? Bukan. Oh. Lalu ngapain? Kalau cari pesugihan saya dari dulu udah kaya nih, Bang. Oh iya, karena terlalu banyak kuburan yang didatengin ya. Oke, jadi ngapain Jadi ke kuburan? saya belajar sejarah, mengumpulkan keping-keping sejarah dari kuburan yang kami temukan gitu. Terus jadiin satu, dijahit untuk jadi satu cerita gitu. Belajar sejarah tapi Dari di kuburan? Salah satu pintu untuk belajar sejarah buat kami gitu. Oke, aku baru tahu nih ya. Ini kuburan lama atau kuburan baru? Macem-macem. Jadi sejak kapan nih suka main-main ke kuburan? Saya sejak akhir 2016. Katanya ada komunitasnya juga ya? Iya, karena saya penggemar sejarah, hobi baca buku sejarah, terus saya ikut komunitas namanya Ngopi Jakarta. Terus di situ saya sering upload foto kuburan. Ada nih kuburan di sini gitu. Terus waktu motret kuburan tujuannya apa? Belajar sejarah juga? Saya mengagumi bangunan-bangunan tua. Jadi bangunan tua peninggalan Belanda gitu misalnya, terus kok merembetnya ke kuburan tua gitu. Jadi awalnya fotografi nih ya? Oke, saya hobi foto bangunan juga. tua, tapi lama-lama ke arah kuburan. Gitu. Terus hati-hati loh ini. Kenapa tuh, Bang? Pasti ada sesuatu yang dorong kamu ke sana. Dipanggil, ayo sini, ayo sini. Terus kamu senyum-senyum, foto-foto, lama-lama kamu masuk ke situ. Iya, jangan ngajak aku tapi. Oke, jadi awalnya fotografi, tapi lama-lama melihat fotografinya lebih keren, bukan sekedar Jadi bangunan. alirannya Gothic Urbex tuh loh, Urban Explorer. Jadi oke. lama-lama ke gedung tua, terus ke kuburan tua gitu. Terus karena saya suka upload foto kuburan di komunitas itu, namanya Ngopi Jakarta itu, terus salah satu member dari sana namanya Denny, itu respon, terus dia bilang, lu juga suka ke kuburan? Iya, yaudah kita ke kuburan bareng. Nah itu baru mulai Imlek 2017, kita ke Tangerang. Kayaknya gimana? Yuk kita ke kuburan bareng. Iya, emang langsung nyambung sama dia, terus kita ke kuburan di Tanah Gocap di Tangerang gitu. Di sana kan kuburan-kuburan, karena Denny itu lulusan sastra Cina UI,
Oke. Jadi beliau bisa baca tulisan-tulisan Mandarin itu Oh, kan. di Nisan ini? Iya, di Nisan itu. Jadi sekalian saya belajar gitu, belajar bagaimana siapa, kan kalau di Nisan Bongpai itu lengkap itu sejarahnya gitu. Dari provinsi mana, terus lahirnya di masa kaisar siapa gitu. Iya. Terus musim apa gitu, ada lengkap di situ, bahkan nama-nama keluarganya juga lengkap di situ. Nah, saya belajar dari situ, lama-lama cuma iseng untuk foto, terus kita upload di Instagram kami masing-masing. Karena teman-teman kami pada protes, ngapain sih upload foto-foto kuburan kayak gitu, kayak kurang kerjaan gitu kan. Terus ya udahlah, Denny ternyata juga mengalami hal yang serupa gitu ya teman-temannya Teman-teman protes gitu. pergaulannya, ya. Terus akhirnya ya udah kita bikin sendiri aja lah gitu. Kita bikin lah Apa namanya? Indonesia Graveyard namanya. Graveyard kuburan. Iya. Oke, di Ancol itu aku dulunya nggak tahu bahwa ada makam Belanda di situ ya. Jadi orang-orang Belanda dimakamkan di jauh. Ketika Ancol mulai melebar dan kemudian itu bisa jadi tempat tujuan wisata juga. Iya, itu namanya Sejarah. Iya, itu Erveld. Itu mereka-mereka yang dimakamkan di situ adalah korban-korban perang antara Belanda dan Jepang. Jadi kerajaan Belanda itu menghargai pahlawan mereka sedemikian rupa sampai mereka membuat Erveld itu makam kehormatan namanya. Oke, jadi baru mulai nyambung nih otakku ini ya, yang terbatas ini. Oh iya, belajar sejarah dari kuburan. Iya. Ini biasanya datang siang atau malam sih kalau ke kuburan itu? Terus terang sebenarnya kami itu melawan stigma kuburan yang seram gitu. Karena kuburan identik dengan klinik dan sebagainya, kami itu melawan itu karena banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa diambil dari kuburan. Bagaimana kita harus menghargai waktu. Ada juga kita bisa ilmu gender, perspektif gender juga bisa karena bentuk makam. Kalau kita nih udah, kan penulisan makam tuh baru dimulai abad 17-18 gitu kan. Jadi kalau kita nggak tahu makam ini makam siapa gitu, jadi kita ya udah nebaknya jadi bentuk makam aja yang laki seperti apa, yang perempuan seperti apa. Nisannya gitu. itu beda. Kelihatan. Nisan Kalau di laki nisan Jawa, iya. Dan perempuan beda. Iya, kelihatan Itu sih. di seluruh Indonesia seperti itu Terutama pakemnya nisan atau? Jawa. Oh, Jawa. Iya, Oke. yang bentuknya lebih runcing atau yang bentuknya lebih tumpul itu buat perempuan. Laki perempuan. Iya. Oh, baru tahu juga nih hari ini ya. Kita belajar juga nih ya. Begitu. Aku soalnya sering melangkai kuburan itu, karena nggak ada jalan aku lompat. Permisi Pak. Padahal yang itu aku langkai ibu. Karena bundar ya. Sekarang aku lihat dulu. Oh, permisi Bu, gitu ya. Iya, bisa. Aku ini sebenarnya orang yang juga nggak takut sama kuburan. Karena aku masa kecilnya rumahku di Malang itu belakangnya kuburan. Jadi kami anak-anak kecil kalau siang itu ngarit, nyari uang. Jadi ada orang yang datang gitu, kita tahu ada orang datang pura-pura ngarit, pura-pura sibuk, Iya. nanti kasih duit kan. Nah itu aku di antara anak-anak itu karena di rumahku. Nah malamnya kami jagongan ngobrol anak-anak itu di atas makam tidur-tiduran, anget sekali. Jadi nggak ada ketakutan sama sekali. Kuburan buat kami tempat bermain. Ini makin lama makin horor ini ya. Iya, nah, mudah-mudahan nggak ada masalah di sini. Amin. Ya sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Bagi banyak orang, kuburan adalah tempat yang mistis dan menyeramkan. Namun berbeda bagi sekelompok orang ini yang memiliki hobi berkumpul di kuburan. Inilah komunitas Indonesia Graveyard, sekelompok orang yang kerap belusukan ke kuburan. Bukan tanpa alasan, kuburan yang bagi orang awam tempat menyeramkan, namun di komunitas ini kuburan menjadi sumber pengetahuan. Mereka mempelajari sejarah dari batu nisan, seperti nisan makam Cina, Jawa, Aceh, Eropa, dan lainnya. Sebenarnya manfaat yang praktisnya adalah kita bisa belajar sejarah dari sisi yang lain, Mas. Jadi nggak melulu soal misalnya revolusi, nggak melulu soal penjajahan, tapi kita bisa ngelihat mungkin bentuk makam tuh estetiknya di mana sih, terus ada bentuk-bentuk misalnya tipe Aceh, kemudian tipe Demak Troloyo, kemudian tipe Goa, kemudian tipe Ternate Tidore, seperti itu.
Menariknya sih di situ sebenarnya. Terus kemudian ada, oh nisan makam Tionghoa bentuknya seperti ini loh, pakemnya harus begini loh. Terus kemudian nisan Eropa yang megah, terus kemudian ada banyak patung-patung yang hiasinya atau mungkin mausoleum seperti itu. Nah, uniknya di situ. Hanon Sari Paramita, perempuan yang akrab disapa Ruri ini adalah salah satu penginisiasi berdirinya Indonesia Graveyard. Perempuan yang memiliki hobi fotografi dan mengulik sejarah ini awalnya tertarik dengan mengabadikan arsitektur nisan makam kuno. Sejak tahun 2017, komunitas ini telah banyak memberikan informasi di akun media sosialnya tentang sejarah dari makam-makam yang ada di Indonesia. Selain belusukan, Ruri dan komunitasnya juga merawat makam-makam yang terbengkalai. Baginya, komunitas Indonesia Graveyard mampu memberikan alternatif cara belajar sejarah yang baru. Iya, jadi udah berapa lama ini Dari Indonesia Graveyard ini teman-teman datang dari waktu ke waktu ke kuburan ini berapa lama? 2017 berarti 5 Oke, tahun. sudah 5 tahun ya. Urusannya cuma ke kuburan aja. Jadi berapa banyak kuburan yang pernah didatengin? Aduh, kalau ditanya, mungkin sehari itu kita bisa 2-3 kompleks pemakaman. Kalau satu kompleks pemakaman ada 50 sampai 100 ya saya udah nggak tahu. Jadi itu berapa jam itu biasa di kuburan? Biasanya lihat-lihat kami tuh motret-motret. dari jam 9 sampai jam 4. 4 atau 5 lah udah selesai. Makan siang di kuburan. Ya, piknik kami Bang. Piknik di sana. Oke. Nah, itu di seluruh daerah di Indonesia atau ada batas? Oh, kita cuma main di Jawa aja atau pernah keluar Jawa? Sebenarnya kalau sengaja ke kuburan gitu, keluar Jawa untuk sengaja ke kuburan gitu belum pernah sih. Tapi kalau sekalian nge-trip gitu pasti ada menu ke kuburannya. Ke kuburannya. Itinerarinya selalu ada ke kuburannya. Oke. Iya, ya bagi sebagian orang sensasi juga ya. Nah, nanti cerita ya, karena pernah lihat ada cerita di balik korban peristiwa Trisakti ya, 1998 sampai 2000 itu ya. Nanti cerita apa yang terjadi, karena kadang-kadang kami setelah pemakaman dari para korban, ya udah selesai. Tapi kalian punya cerita ya tentang keluarganya, tentang bagaimana derita orang tua dari makam yang ada, yang kalian saksikan di kuburan. Nanti ceritakan. Siap. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Candy. Karena Sigit Prasetya itu kan anak tunggal dan jadi korban 98 kan. Tuh setelah anaknya dikubur di Tanah Kusir, nggak tahu rumahnya dulu di mana, tuh dijual, terus mereka beli satu petak supaya bisa melihat anaknya setiap hari.